Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 364. Sen Subing berteriak, "Tan Yun, jangan lanjutkan lagi. Jika kamu bersikeras, kamu akan mati." Air matamu mengaburkan pandangannya. "Tan Yun, lepaskan." Ishak tangis. "Jangan memaksa. Tan Yun, dengarkan kepala dan saudarimu. Kamu tidak bisa mengatur susunan pedang. Lepaskan." Pada saat ini, di mata semua orang, Tan Yun, yang berlumuran darah, tidak jatuh di platform, juga tidak jatuh ke bawah, tetapi pada saat dia jatuh di platform tinggi, dia mengulurkan tangan kirinya dengan hanya tulang dan meraih tepi platform tinggi. Tubuhnya tergantung di tepi platform. Darah menetes di kakinya. Tan Yun mendengarkan tangisan keempat putri Sen Subing. Dia perlahan mendongak dan menatap Sen Subing, yang sedang menangis. Matanya yang meneteskan darah dipenuhi dengan 3 poin kehangatan dan 7 poin niat membunuh. Dia berkata dengan suara, "Kepala, Anda tidak harus cemas, aku baik-baik saja." Kemudian dia melihat Mu Mengyi yang menangis, Zhong Wuxiao dan Tuoba Yingying dan berkata dengan lembut, "Jangan menangis, pikirkan siapa aku. Apakah aku akan dibunuh oleh bajingan Lorus Hui? Bahkan jika aku tidak mengatur susunan pedang, aku akan tetap membunuhnya." Mendengar pidato tersebut, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao dan Tuoba Yingying mengetahui karakter Tan Yun dan apa yang dia putuskan, sehingga mereka tidak akan mudah berubah. Jadi mereka menangis dan meminta Tan Yun untuk memperhatikan keselamatan. "Tan Yun, kamu harus berjanji padaku untuk tetap hidup." Mu Mengyi menangis dengan suara serak, "Hanya dengan hidup kamu bisa memiliki segalanya. Berjanjilah padaku." "Aku berjanji padamu." "Jangan menangis, bodoh." Tan Yun berkata dengan lembut, meraih tangan kiri tepi platform, dan tubuhnya yang berdarah kembali ke platform. Melihat pemandangan ini, semua orang di puncak tergerak. Tan Yun gila. Dia pasti gila. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun benar-benar kembali ke platform tinggi dengan cedera serius. Di kerumunan, Zhong Liuxin mengerutkan bibirnya, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya yang indah. Di atas platform tinggi, Luo Ruoshui yang jahat menari dengan rambut panjang, dan sepasang pupil ungu dengan kilau menakutkan menatap Tan Yun. Bibir ungu mengipasi dan tawa dingin terdengar, "Kamu tidak secepat orang suci ini. Orang suci ini tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk mengatur susunan pedang, dan tubuhmu tidak sekuat orang suci ini. Tan Yun, ranah, kecepatan, tubuh, dan kekuatanmu tidak sebaik orang suci ini. Aku tidak mengerti bagaimana kamu membunuh orang suci ini." Apa yang Luo Ruoshui katakan adalah apa yang semua orang pikirkan. Selain Dantai Xuanzong, Sen Subing, Tuoba Yingying, Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, yang masih percaya bahwa Tan Yun bisa menang saat ini, semua orang percaya bahwa Tan Yun harus jatuh dari platform tinggi untuk menyelamatkan hidupnya. Menurut pendapat semua orang, Tan Yun akan mati hari ini. Tapi adegan berikutnya mengejutkan semua orang di gedung tinggi untuk bangun tiba-tiba. Terkejut di seluruh puncak, semua murid melebarkan mata mereka dan menatap Tan Yun dengan semburan seru. Di tengah perhatian orang banyak, Tan Yun memandang Luo Ruoshui di langit, dan raungan seperti binatang keluar dari tenggorokannya, "Ingin tahu cara membunuhmu? Oke, akan kutunjukkan." Darah Hong Meng, Qi. Tubuh Hong Meng, Qi. Tiba-tiba, darah Hong Meng di tubuh Tan Yun mendidih. Kemudian, semburan suara tulang keluar dari tubuhnya. Kemudian, sosok Tan Yun melonjak liar, dan dalam sekejap, ia menjadi setinggi 10 kaki, seperti menara besi, berdiri dengan bangga di depan umum. Dia besar, tapi dia terlihat sangat terkoordinasi. Dia masih bijaksana dan tampan. Membunuh. Ledakan. Mata Tan Yun memerah dan menunjukkan niat membunuhnya. Ketika platform bergetar seperti air, dia naik ke langit. Kecepatan dan kekuatan fisiknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya.
Tubuhnya yang seperti bukit menyerbu kehampaan dan muncul celah ruang besar. Orang suci ini ingin melihat seberapa kuat kamu. Luo Ruoshui, yang berdiri di udara, memiliki perasaan perang yang gila di tubuhnya. Dengan lambaian tangan kanannya, ki sihir ungu yang menjulang di atas kepalanya berubah menjadi 12 ki ajaib sepanjang ribuan kaki, seperti naga sihir ungu, jatuh dari langit dan mengaum ke arah Tan Yun. Bang! Dalam suara keras, setelah gas jahat pertama mengenai dada Tan Yun, gas jahat segera pecah, dan jeroan Tan Yun bergetar, mengeluarkan panah darah, dan masih bergegas ke langit untuk membunuh Luo Ruoshui. Bang bang! Setelah ki jahat kedua dan 12 membombardir Tan Yun, ki jahat itu runtuh dan menghilang tak terlihat. Tan Yun kusut dan memuntahkan aliran darah. Dia telah bergegas ke langit, mengayunkan lengan kanannya tanpa daging dan darah, dan dengan raungan, dia menarik ke arah Luo Ruoshui. Membunuh. Tangan kanan Luo Ruoshui seperti cakar ajaib dan menggenggamnya dengan keras ke arah lengan kanan tulang putih. Bagaimana tubuhmu bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Ketika Luo Ruoshui berteriak, 5 paku ungu di jari ajaib ungu di tangan kanannya patah menjadi 1. Kemudian, Tan Yun memukul bahu kanan Luo Ruoshui dengan tangan kanannya. Bang! Daging dan darah terbang kemana-mana dan kabut darah memenuhi udara. Daging dan darah lengan kanan Luo Ruoshui pecah berkeping-keping, memperlihatkan tulang ungu lengan kanannya. Tulang ungunya tampak sangat keras dan belum dipatahkan oleh Tan Yun. Uff! Wajah Luo Ruoshui sangat berubah. Dia menyemburkan seteguk darah dan ditendang ribuan kaki oleh Tan Yun. Mengaum. Tan Yun mengucapkan auman seperti binatang buas dan melakukan langkah ilahi Hongmeng. Tubuhnya yang besar melintas dan muncul di luar kehampaan. Dia mengayunkan tinju kanannya yang besar dan menghancurkan kekosongan. Dia memukul Luo Ruoshui, yang sangat kurus dibandingkan dengan tubuhnya. Tidak ada keraguan bahwa sekali dihantam oleh Tan Yun yang mengamuk, Luo Ruoshui, bahkan jika itu adalah tubuh abadi iblis, tidak dapat lepas dari nasib buruk baik kematian atau kecacatan. Ketika tinju akan mengenai Luo Ruoshui yang jatuh, pemandangan yang mengguncang jiwa muncul. Tan Yun, hari ini orang suci ini tidak akan pernah mati. Dalam perhatian orang banyak, tubuh halus Luo Ruoshui tiba-tiba berbalik di udara dan naik ke langit, lalu muncul di kepala Tan Yun, menusuk. Cakar ajaib melintas di leher Tan Yun, dan segera, darah leher Tan Yun menyembur keluar. Aku akan membunuhmu hari ini. Tan Yun meraung dan meraih Luo Ruoshui di kepalanya dengan tangannya yang besar. Menusuk. Sosok Luo Ruoshui melintas dan muncul di belakang Tan Yun. Cakar kirinya menggambar alur darah yang dalam di punggung Tan Yun. Saat berikutnya, seluruh tubuh Luo Ruoshui mengalir dengan kecepatan tinggi di dada dan punggung Tan Yun seolah-olah tidak ada tulang. Cakar ajaib dengan kejam memotong daging dan darah Tan Yun dan jatuh. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa. Darah menyembur dari tubuh Tan Yun. Di mata orang-orang yang terkejut, Tan Yun menjadi sasaran Luo Ruoshui di mana-mana, dan seluruh tubuhnya penuh dengan bekas cakar dan darah. Zhong Wuxiao sangat tertekan sehingga dia tidak tahan untuk melihat lagi. Dia menundukkan kepalanya di dada Mu Mengyi dan terisak. Pada saat ini, perang di langit mengejutkan semua murid. Mereka terkejut dengan kekuatan keterampilan pemurnian tubuh Tan Yun, yang bahkan lebih menakutkan. Luo Ruoshui kejam dan kejam. Sesaat kemudian, Tan Yun, yang terluka, menunjukkan jejak kelelahan di matanya yang besar, dan kecepatan menghindarnya melambat 3 poin. Inilah saatnya untuk membunuhmu. Luo Ruoshui berputar dari punggung Tan Yun seperti ular, datang ke bahu Tan Yun, mengangkat lengan kirinya, dan memasukkan cakar kiri ungu ke tenggorokan Tan Yun. Haha, itu benar. Saat itulah aku membunuhmu. Tiba-tiba, Tan Yun, yang memiliki wajah lelah, menjadi energik, mengangkat tangan kirinya tiba-tiba dan meraih lengan kiri Luo Ruoshui. Tidak. Kamu hanya berpura-pura. Ah tidak. Luo Ruoshui berteriak, dan tangan kirinya patah. Lenganku. Luo Ruoshui berteriak, yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Berdengung. Kekosongan bergetar. Tan Yun membalikkan tangan kanannya ke atas tulang dan memegang Luo Ruoshui di tangannya. Lari. Bukankah kamu cepat? Raung Tan Yun,
yang memar di sekujur tubuhnya. Pelacur, kamu pikir kamu adalah tubuh abadi jahat yang langka, jadi kamu bisa membunuhku. Kamu mimpi sialan. Amarah. Kemarahan Tan Yun yang tak ada habisnya dilontarkan dalam raungan. Dia berdiri di udara, dan tangan kanannya ditutupi dengan 5 tulang jari dengan lingkaran emas samar. Dia mulai mengerahkan dirinya dan ingin mencengkeram Luo Ruoshui hidup-hidup. Berderit, berderit. Tulang tangan kanan Tan Yun mencengkeram seluruh tubuh Luo Ruoshui membuat suara yang hampir pecah. Wajah cantik Luo Ruoshui menunjukkan warna kesakitan, dan gumpalan darah mengalir dari telinga, hidung, dan bibir ungunya. Pupil ungunya mengeluarkan darah dan air mata yang menyakitkan dan ketakutan. Suara lemah memohon belas kasihan terdengar dari mulutnya, Tan Yun. Tolong lepaskan hidupku. Jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia melayanimu sebagai budak dan pembantu seumur hidupku. Tan Yun mencengkeram Luo Ruoshui lebih keras dan berkata dengan senyum muram, ingat. Kebanggaan surga di depan orang lain, tetapi kamu bukan apa-apa di depanku. Jika tingkat ranah aku sama denganmu, kamu pikir kamu bisa menyakitiku. Jika aku sama denganmu, aku bisa membunuhmu ratusan kali. Jika kamu ingin menjadi budakku, kamu tidak memenuhi syarat sama sekali. Kamu bahkan lebih tidak layak. Mata ungu Luo Ruoshui menyatukan darah dan air mata, beriak dan mengalir di wajahnya yang cantik. Dia masih berkata dengan suara gemetar, saya masih perawan. Saya bersumpah untuk setia kepada Anda di masa depan. Tan Yun, tolong, tidak mudah bagi saya untuk berlatih. Selain itu, saya kecantikan pertama dalam divisi 5 jiwa gerbang suci. Apakah Anda harus membunuh saya dengan hati yang keras? Jangan bunuh aku. Mata Tan Yun masih haus darah. Tidak mudah bagimu untuk berlatih. Ketika kamu ingin membunuhku, apakah kamu pikir tidak mudah bagiku untuk berlatih? Adapun kecantikan pertama, kamu ada di depanku, yaitu kerangka merah muda. Mati untukku. Seluruh tubuh Tan Yun memancar dengan kekuatan emas. Luo Ruoshui di tangannya berdarah seperti iblis yang sekarat, dan mengeluarkan teriakan histeris. Tan Yun, kamu memaksaku, itu masalah besar bahwa kita mati bersama. Penghancuran mata ungu. Tubuh iblis itu meledak. Tiba-tiba, mata ungu Luo Ruoshui berubah menjadi pusaran ungu, dan matanya mengeluarkan napas yang keras. Rasakan kekuatan tak tertandingi yang memancar dari tubuh Luo Ruoshui di tangan kanan. Kemudian, Tan Yun mencengkeram tulang tangan kanan Luo Ruoshui dan langsung mencengkeram retakan. Tan Yun, lari. Dantai Xuanzong yang diam berteriak dengan cemas. Ketika dia melambaikan tangan kanannya, tiba-tiba tirai tipis kekuatan spiritual menyelimuti puluhan ribu murid di alam jiwa ilahi dekat tebing. Tan Yun, lari. Sen Subing sepertinya menenggelamkan dunia dengan air mata. Langkah surgawi Hongmeng. Tan Yun, seperti menara besi, tiba-tiba melepaskan Luo Ruoshui dengan tangan kanannya. Dia menghilang begitu saja di hadapan para murid alam jiwa ilahi. Tetapi di hadapan diaken dari 10 pembuluh darah, penatua, kepala suku dan Dantai Xuanzong, Tan Yun dengan panik bola-balik melalui kehampaan. Ledakan. Ada suara keras di kehampaan. Ketika memekakkan telinga, seluruh tubuh Luo Ruoshui, yang bukan lagi manusia, meledak. Dalam sekejap, kekosongan mulai runtuh dari tempat dia meledak. Melihat dari kejauhan, kehampaan gelap meluas seperti matahari yang gelap, dan menelan kehampaan dalam sekejap. Kekosongan di daerah sekitarnya benar-benar runtuh dan berubah menjadi kehampaan yang gelap. Di mata level tinggi, kekuatan untuk menghancurkan kekosongan akan melahap Tan Yun, yang baru saja melarikan diri ke kejauhan dengan menggunakan langkah surgawi Hongmeng. Di hati semua eksekutif senior, Tan Yun akan mati. Tidak, Sen Subing menutupi jantungnya dengan tangan kanannya, dan matanya penuh dengan keputusasaan. Di puncak, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Tuo Baiying, selain keputusasaan dan kesedihan, ada juga harapan yang akan padam. Kekuatan ledakan diri Luo Ruoshui benar-benar terlalu kuat. Kekuatan yang tersisa menyapu tebing dan menyelimuti puluhan ribu murid alam jiwa suci dan ilahi, bergetar hebat. Aduh,
Jatuhnya satu generasi iblis tidak diragukan lagi merupakan kemalangan keluarga Zhongli saya. Mata Zhongli Yuxin menunjukkan penyesalan yang mendalam. Ketika Feng Qingcheng menyesal, dia berpikir dalam hati, lebih baik mati, jadi saya tidak perlu mendapatkan iblis seperti Tan Yun, Huang Fu Shengzong juga tidak bisa. Duan Changqiong tertawa dalam hatinya, hehe, baiklah mati. Dengan cara ini, saya akan menyelesaikan perintah penguasa istana Sugeyu. Tiba-tiba, senyum tak terlihat di wajah Duan Chang mengeras. Dia melompat dari tempat duduknya. Itu tidak mati. Pada saat ini, dia tidak hanya terlihat terkejut dan menatap langit yang ditelan oleh lubang besar di ruang gelap, tetapi juga Dantai Xuanzong dan Shen Subing yang putus asa sangat bersemangat. Secara khusus, mata indah Shen Subing penuh dengan 3 poin kegembiraan dan 7 poin sakit hati. Di mata semua orang, lubang luar angkasa besar di tengah langit dengan cepat memudar. Ketika langit tenang, sosok berlumuran darah dan menara besi muncul di depan mata semua orang. 2 ipar perempuan, bagus. Kakakku tidak mati. Tuoba Yingying menangis dengan gembira. Yah, baiklah. Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao menangis, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, ada banjir kengerian, jeritan, dan suara yang luar biasa di puncak. Ya Tuhan, Tan Yun tidak mati di sini atau di sini. Tolong pukul saya dan biarkan saya merasakan jika saya sedang bermimpi. Pak, jangan berterima kasih padaku karena telah menamparkan wajahmu. Ah, sialan, wajahku sakit. Aku tidak sedang bermimpi. Tan Yun benar-benar tidak mati. Bagaimana mungkin? Apakah Tan Yun seorang manusia? Mengerikan. Dia adalah 3 alam jiwa suci. Jika dia juga kesempurnaan alam jiwa suci dibandingkan dengan orang lain, mereka tidak akan berani melawan Tan Yun. Tidak, itu benar. Namun, Tan Yun tampaknya terluka terlalu parah. Dia hanya bisa berhenti pada kompetisi besar ini. Namun, dia sangat kuat dan telah masuk 8 besar. Pada saat ini, Tan Yun, yang tidak dapat dikenali di langit, berdiri dengan bangga seperti menara darah merah. Di matanya, dia mengungkapkan arti kelahiran kembali setelah perampokan, dan juga mengungkapkan kegigihan pemberani yang tak kenal takut. Dia penuh darah, menatap lawan di puncak dan saya akan ikut game ketiga. Suara arogan dan mendominasi jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Saya tahu beberapa dari Anda ingin membunuh saya. Oke, aku akan memberimu kesempatan. Jangan khawatir, aku tidak akan menyerah. Aku menunggumu di game ketiga. Juga, aku ingin menjadi yang pertama dan mendapatkan hadiah pertama. Setelah itu, Tan Yun melirik Yuan Fengjun dan mengucapkan kata demi kata, kamu lagi kalah. Harapan.